Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Dinda nih. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai gizi seimbang dalam pola hidup bersih dan sehat. Mengenai paradigma sehat, mungkin zaman dahulu sering sih mendengar 4 sehat 5 sempurna. Tetapi pada masa sekarang diganti loh istilahnya menjadi gizi seimbang. Kenapa sih? Karena kalau misalnya gizi seimbang itu menitik beratkan bahwa kondisi fisik seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh konsumsi makanan sehat, tetapi juga aktivitas fisik, pemantauan berat badan, konsumsi air putih yang sehat, dan juga penggolongan cukup gizi berdasarkan usia dan berat badan. Konsumsi susu bukan merupakan tolak ukur minuman yang menyehatkan lagi, melainkan air putih ya. Lalu porsi makan pokok, lauk pauk, dan juga sayuran diubah. Jadi harus seimbang di antaranya. Pentingnya gizi seimbang bisa kita lihat nih dari foto ini. Yang pertama ada anak sekolah dasar atau lagi masa pertumbuhan yang temannya tinggi tetapi temannya lagi pendek atau kerdil. Itu salah satu penyebabnya adalah dari gizi yang tidak seimbang. Maka dari itu pada saat masa pertumbuhan diusahakan selalu memenuhi gizinya dan harus seimbang ya agar pertumbuhannya optimal. Lalu ada kata-kata diabetes nih. Banyak masyarakat sekarang yang terkena diabetes. Diabetes itu akibat dari mengonsumsi gula yang terlalu banyak, sehingga hormonnya tidak seimbang. Gula darah di dalam pembuluh darah juga akan tinggi. Nah, maka dari itu, kita harus selalu tetap menjaga kadar gula darah kita, jangan sampai kita selalu meminum atau memakan makanan yang manis. Kanker udah gak asing di masyarakat, banyak yang terkena kanker. Sampai sekarang belum ada pengobatannya. Salah satu pemicu dari kanker adalah gizi yang tidak seimbang juga loh, sehingga pertumbuhan selnya itu menjadi terlalu pesat atau terlalu banyak, makanya timbul kanker. Ini gambar apa sih? Ini tuh gambar pembuluh darah, tetapi ada penyumbatnya di sini. Nah, ini tuh apa ya? Ini merupakan lemak atau nanti kolesterol. Nah, kalau misalnya ada penyumbatan di pembuluh darah ini, kita bisa terkena stroke loh. Gizi seimbang juga memiliki pedoman. Ada sekitar 10 yang akan kita bahas. Yang pertama, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Aneka ragam makanan pokok yang dimaksud adalah karbohidrat. Itu harus seimbang dan jangan terlalu banyak ya. Lalu ada makanan manis. Manis yang terlalu banyak nanti kita bisa diabetes atau gigi kita berlubang. Hati-hati ya. Lalu asin. Asin kalau misalnya berlebihan kita bisa hipertensi loh. Lalu berlemak. Kalau misalnya berlemak, nanti kalau misalnya kelebihan kita bisa obesitas atau pengaruhnya ke stroke dan juga jantung. Jadi hati-hati ya. Lalu lakukan aktivitas fisik yang cukup seperti berolahraga. Pokoknya kita jangan malas-malasan di kasur terus ya. Terus dan juga pertahankan berat badan ideal. Diusahakan kita jangan sampai obesitas atau kekurangan ya, karena nggak baik juga buat tubuh. Lalu biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Apa aja sih yang termasuk protein tinggi? Akan saya bahas selanjutnya ya. Lalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Mengenai cuci tangan, telah kita bahas sebelumnya. Pentingnya cuci tangan itu untuk menghindari kita dari penyakit juga ya, jadi hati-hati. Lalu biasakan sarapan pagi, biasakan minum air putih yang cukup dan juga aman, biasakan makan sayur dan buah karena mengandung serat, lalu biasakan membaca label pada kemasan pangan. Syukuri dan juga nikmati aneka ragam makanan. Apapun yang telah diberikan oleh Tuhan, tetap kita syukuri ya. Yang dimaksud dengan aneka ragam makanan pokok itu makanannya kan ada salah satunya mengandung karbohidrat. Yang biasa kita makan adalah nasi kan. Nah, kalau misalnya kita nggak mau makan nasi atau kita mau mengganti nasi, itu bisa dengan ubi, jagung, sagu, mie, dan roti. Karena selain nasi yang saya sebutkan tadi merupakan sumber karbohidrat ya. Akan saya bahas nih mengenai beberapa penyakit akibat dari kita tidak mengonsumsi gizi yang seimbang. Salah satunya itu ada diabetes. Diabetes itu kadar gula darah di dalam tubuh tinggi loh. Berarti kan akibatnya dari makanan yang manis. Jadi hati-hati ya kalau misalnya kita memakan atau minuman yang manis, sebaiknya dikurangi. Lalu kegemukan. Kegemukan ini ditimbulkan dari kebanyakan lemak dan juga makanan manis. Itu juga berpengaruh loh. Lalu hipertensi. Hipertensi sudah saya sebutkan sebelumnya. Dia itu berasal dari konsumsi makanan yang asin terlalu banyak.
Jadi tensi jantungnya itu tinggi. Lalu ada jantung koroner. Jantung koroner itu ada penyumbatan dalam jantungnya. Itu pasti kan diakibatkan oleh lemak. Lalu timbul jerawat. Kalau misalnya kita banyak makanan lemak atau goreng-gorengan nih, kayak gini nih, itu akan menyebabkan jerawat juga. Jadi dikurangin lah. Lakukan aktivitas yang cukup untuk mempertahankan berat badan ideal. Pokoknya kayak olahraga kan, minimal 30 menit per hari. Kalau bisa ya, diusahakan setiap hari dilakukan. Apa aja sih kegiatannya, seperti berlari, bersepeda, jalan kaki, dan juga fitness. Mengenai lauk pauk nih, pokoknya kita kalau misalnya mengonsumsi lauk pauk itu harus mengandung protein yang tinggi, diusahakan ya, karena agar gizi kita tetap seimbang. Contohnya seperti apa sih? Ada ikan, baik ikan laut maupun tawar, tempe, tahu, telur, itu sudah nggak asing nggak sih kalau misalnya di dapur untuk ibu-ibu. Lalu ada jamur itu jangan salah loh, jamur bukan merupakan sayur-sayuran, melainkan protein ya. Lalu ada kacang-kacangan, tapi jangan sampai berlebihan karena kacang-kacangan juga mengandung kalori yang tinggi. Lalu ada brokoli, walaupun dia termasuk sayuran, tetapi brokoli itu mengandung protein yang tinggi. Mengenai cuci tangan, kan sudah pernah kita bahas sebelumnya, pentingnya itu apa, caranya seperti apa. Pokoknya dengan cuci tangan itu kita dapat menghindar dari penyakit. Diusahakan menggunakan sabun cuci tangan dan juga di air mengalir ya. Sarapan pagi nih, banyak yang meninggalkan aktivitas sarapan pagi akibat terlalu sibuk di pagi hari. Sebenarnya sarapan pagi itu memiliki banyak manfaat loh, diantaranya membuat kita tidak mudah lelah, lalu konsentrasi dan fokusnya tinggi, lalu juga menambah kecerdasan, penting banget nih buat anak sekolah kan, lalu mencegah obesitas, karena biasanya keinginan makan siang dan juga malam itu berlebih kan. Nah, dengan sarapan pagi kita mengurangi nafsu makan pada siang hari dan juga malam hari. Lalu mencegah diabetes dan juga MAH. Kenapa diabetes? Karena kadar gula darahnya tidak tiba-tiba meningkat. Lalu juga mencegah MAH. Biasanya kalau misalnya pagi hari asam lambungnya tinggi karena sehabis bangun tidur kan perut kosong. Jadi kalau misalnya untuk beberapa orang itu asam lambungnya bisa naik sehingga dapat menyebabkan MAH. Air putih harus cukup loh, jangan sampai kita kekurangan. Karena kalau misalnya kita kekurangan air putih, itu dapat menurunkan kadar air di dalam tubuh. Kalau misalnya kadar air di dalam tubuh kurang nih, dalam beraktivitas kita bisa nggak fokus. Terus kalau misalnya benar-benar kekurangan, kita bisa pingsan loh, karena kita tidak meminum air putih. Nah, setiap hari diusahakan minimal 8 gelas atau 2 liter ya. Lalu jangan mengganti air putih dengan air yang lainnya, seperti minuman manis, karena mengandung gula itu juga bahaya. Kalau bisa kita tetap meminum air putih saja ya. Buah dan sayur. Kenapa kita harus mengonsumsi buah dan sayur? Alasannya adalah karena buah dan sayur itu mengandung serat dan juga vitamin yang banyak dan tidak dikandung oleh makanan yang lain. Tetap dikandung oleh makanan lain tapi tidak sebanyak di buah dan sayur. Nah, fungsinya apa sih? Kalau misalnya serat itu mempermudah pencernaan. Lalu vitamin meningkatkan imunitas, berbagai fungsi tubuh juga seperti kulit, mata, syaraf. Siapa tahu kita lebih muda kan? Dari kalian sering memperhatikan gak sih kalau misalnya kita beli snack atau beberapa bahan makanan, di belakangnya tuh ada informasi nilai gizi. Nah, ini tuh sebenarnya penting loh untuk kita lihat, karena untuk kecukupan gizi kita dalam sehari. Nah, fungsinya apa sih? Untuk menghindari konsumsi makanan yang kadaluarsa. Jangan lupa untuk membeli makanan dicek tanggal kadaluarsanya ya. Terus melihat kadar gula. Dia itu fruktosa, sukrosa, atau glukosa. Nah, karena ini juga penting loh untuk tubuh kita. Lalu cek kandungan lemak yang tinggi. Sebaiknya kalau misalnya lemaknya tinggi, itu dihindari ya. Terus, cek komposisi bahan kimia apa saja sih yang digunakan. Nah, 5 komposisi awal yang disebutkan merupakan komposisi terbesar dalam makanan tersebut. Nah, juga jangan lupa untuk melihat energi total atau kalori. Jangan sampai kita kalorinya terpenuhi cuma gara-gara kita ngemil doang. Nanti harusnya kita makan makanan pokok, tapi kalorinya sudah habis untuk makanan cemil-cemilan seperti ini. Jangan sampai keliru ya. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Membiasakan untuk menikmati seluruh makanan yang tersedia, terutama sayur dan juga lauk pauk, serta dilengkapi dengan air putih. Jangan lupa. Ternyata sudah habis nih materinya.
Mungkin kalau misalnya ada yang bingung atau ingin bertanya langsung ditanyakan saja ya. Sekian dari saya, terima kasih.